Eh, Assalamualaikum Ibu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Cuman saya ada sedikit ganjalan Ibu, berpikiran saya. Oh, apa itu kendalanya Bu? Kendalanya ini Bu, di kelas saya ada satu siswa itu dia tidak bersemangat untuk belajar Ibu. Eh, saya udah lakukan berbagai macam pendekatan, tapi dia tetap saja tidak bersemangat. Saya bingung saya harus seperti apa. Itu dia satu orang siswa, Bu. Yang lainnya sudah bersemangat sekali, namun dia tidak bersemangat. Padahal teman lelakinya ada yang lain di kelas, tapi dia tidak bisa mengikuti keadaan. Nah, kira-kira saya harus bagaimana ya, Bu? Ah, berarti setelah saya terima dari apa ini dari cerita Ibu, berarti siswa Ibu tadi tidak bersemangat. Iya kan Bu kan? Iya, Ah, Ibu. oke. Kemudian dengan siswa Ibu tidak bersemangat tadi, kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu? Saya berharap dia lebih giat belajar. Di sini, Bu, maksud saya tidak bersemangat, dia diikuti dengan tindakan-tindakan yang maksudnya tidak sewajarnya teman-teman yang lain. Contohnya misalnya dia sering tidak buat PR. Kemudian itu dia nilai ulangannya sering sekali di bawah KKM. Kemudian memang motivasi belajarnya rendah sekali, Ibu. Kemudian apa namanya sikapnya agak tertutup, dia kurang kurang berteman dengan teman-teman yang lain di sekitarnya, gitu, Ibu. Jadi itu maksud saya. Jadi satu orang siswa ini dengan beberapa keluhan tadi, Bu, gitu. Iya, Ibu, kalau begitu kan Bu, kalau begitu eh, Ibu kira-kira apa yang menjadi yang membuat dia itu tidak bersemangat? Hmm, saya udah coba ajak bicara, Ibu kan, dan ternyata eh, awal-awal bicara dia tuh masih agak tertutup, Ibu. Susah dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, gitu, Ibu. Apa mungkin saya ada agak ada punya keinginan untuk ajak bicara lanjutan. Nah, kemarin sempat saya bicara lanjutan lagi sama dia. Kemudian saya nemuin itu masalahnya itu dia ini loh, Bu. Dia kan anak orang tuanya itu sibuk. Jadi menurut pengakuan dia itu orang tuanya sibuk, dua-duanya kerja kantoran dan yang ibu pun suka sering keluar daerah. Artinya katanya dia tuh di rumah sendiri. Terus dia tuh belajarnya sama orang yang jaganya di rumah. Terus saya tanya juga, apakah orang tuamu ada ketika malam hari? Juga katanya terkadang ada, terkadang tidak. Sepertinya banyak sekali ya Bu ya penyebabnya untuk menjadi dia nih menjadi siswa yang pasif seperti itu ya Bu ya. Iya. Berarti di sini kan siswa itu tidak bersemangat karena mungkin karena tadi yang Ibu katakan tadi ya karena orang tuanya sibuk, mungkin kurang perhatian juga seperti itu ya Bu ya. Mhm. Nah, untuk itu Ibu ada nggak gagasan atau ide supaya Ibu bisa apa namanya untuk mengatasi solusi tersebut? Mungkin dengan ya itu tadi atau yang lainnya, mungkin ada nggak gagasan Ibu? Hmm, jadi kemarin setelah saya eh, bicara lanjutan sama si anak dan saya mendengar pengakuan dia bahwa katanya ini penyebabnya adalah orang tua tidak ada di rumah. Jadi katanya mamanya nggak memperhatikan dia. Kemudian katanya dia PR selalu berpikir sendiri sehingga ketika dia nggak tahu tuh dia menyerah ya udah deh aku nggak usah buat PR. Nah katanya gitu karena dia nggak ada yang bantu di rumah dan timbul pemikiran saya ini dia tuh harus tetap punya semangat untuk belajar dengan beberapa cara lainnya gitu. Jadi tapi ini masih sedikit terkendala. Bisa nggak Ibu bantu saya Bu? Gimana kira-kira saya menemukan cara lainnya supaya dia nih
berubah sikapnya gitu, Ibu. Wah, iya ya, Bu. Jadi kan, Bu, kalau seperti itu kejadiannya, nah, kira-kira kan Ibu punya nggak solusi, misalnya dari Ibu sendiri, bagaimana kira-kira supaya Ibu bisa memotivasinya atau ada nggak ide Ibu dari Ibu gitu? Mhm, Karena kan ya itu kan masalah dengan orang tua. Oke lah mhm, kan, karena kita kan guru ini kan sebagai orang tua kedua juga. mhm. Kira-kira ada nggak ide Ibu dari Ibu sendiri supaya lebih bersemangat siswa tadi belajar? Iya Bu, sekarang ini timbul ide dari dalam diri saya. Saya kasih tahu ke si anak bahwa kita memang tahu bahwa setiap orang tua kan tidak punya kesamaan dalam pekerjaan. Jadi kebetulan mungkin pekerjaan orang tuanya menuntut saya kasih pengertian ke dia seperti itu, Bu. Jadi saya kasih tahu bahwa kadang orang tua kamu itu pekerjaannya menuntut harus pulang larut malam atau harus pulang keesokan harinya karena keluar kota dan lain sebagainya. Nah, tapi saya kasih semangat ke dia bahwa keadaan orang tua ini jangan jadi bumerang untuk kita nggak mau belajar, saya bilang. Bahkan saya kasih tahu ke dia nih bahwa orang tua kamu tuh cari rezeki ya untuk kamu gitu. So kamu harus belajar dengan baik supaya orang tua terpuaskan bahwa beliau meninggalkan kamu, tapi kamu tuh belajar loh di rumah. Jadi orang tua kita senang. Jadi saya kasih ide tuh supaya kayak misalnya PR itu kamu boleh sebelum pulang nanya dulu ke teman gitu, atau tanya ke guru dulu maksud PR-nya itu bagaimana. Jadi nanti setelah itu sedikit lagi pekerjaannya bisa diselesaikan di rumah. Jadi walaupun tidak ada yang bantu, paling tidak kita sudah ada bayangan gimana sih cara kita menyelesaikan PR tersebut. Nah, kemudian misalnya kalau ulangan itu kan kita sebenarnya bisa juga sharing sama teman, mengingat sekarang kan teknologi sudah dimiliki oleh anak-anak, hampir semua anak-anak. Jadi bisa loh kita nanya ke kawan, materi ini aku kurang ngerti kayak mana ya. Yang penting kita mau terbuka, saya bilang gitu. Apa bisa Bu kayak gitu, Bu? Oke, kalau misalnya dari Ibu sudah Ibu kasih bahwa gagasan seperti misalnya Ibu sudah kasih dengan apa namanya tadi cara untuk lebih bersemangat, menanya teman atau dengan kasih pengertian seperti itu. Nah, itu eh sudah Ibu itu kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Hmm, karena saya udah punya ide ini, Bu. Saya akan melakukannya segera ya Bu. Ini saya kan konsultasi ke si anak ini sebelum saya melakukan pembekalan ini. Jadi otomatis ini karena saya sedang pembekalan, jadi otomatis setelah pembekalan ini saya akan melakukan coaching kembali sama anak tersebut Bu. Saya mau coba tanya ke anak ini aksi nyatanya kapan akan dilakukan dari kegiatan yang udah direncanakan. So, otomatis setelah coaching inilah Bu, berarti saya action ke anak tersebut, Bu. Eh, mm, Setelah pembekalan ini. setelah setelah pembekalan ini ya Bu ya Hmm. akan Ibu lakukan. eh, Berarti kan Bu yang menjadi komitmen Ibu, melakukan hal ini apa tadi yang menjadi komitmen lah yang menguatkan Ibu untuk melakukan ini? Hmm, berarti yang menjadi komitmen saya adalah anak tuh harus berubah dengan cara yang lain. Jadi si anak tidak berkembang dengan satu cara, dia tidak terpaku dengan yang dia pahami selama ini, dia bisa merubah cara belajar dia tergantung dengan niat dia. Kemudian saya kasih pemahaman ke anak itu bahwa kamu tuh akan bisa berhasil tidak dengan satu kondisi. Kita coba dengan cara yang lain. Nah, ini menjadi komitmen saya sama anak tersebut. Dengan cara yang lain ini toh bisa kok nilai bagus, toh bisa kok ngerjain PR. Nah, artinya biar dia sadari bahwa ada cara lain loh, nggak cuman mengeluh bahwa orang tua tidak ada di rumah gitu, Ibu. Apakah Hmm. seperti itu, Ibu, kira-kira? Oh iya bagus sekali Bu komitmennya.
Ibu harus bisa menjalankannya. Nah, kemudian saya mau menanyakan, kira-kira untuk menjalankan ini ada nggak yang Ibu libatkan selain dari Ibu sendiri? Mungkin entah melibatkan yang lain. Seperti tadi Ibu Mm-mm. ada mengatakan sama mahasiswa tadi kan bahwa saya harus belajar dengan siapa atau apa gitu kan. Nah, Mm. oke Ibu, kira-kira bagaimana Ibu? Oke, berarti orang yang kita akan ajak kerja sama ya, Bu. Iya. Yang pertama kan, Bu, saya otomatis ini karena saya tahu bahwa si anak tersebut tinggal di rumah bersama orang jaganya, Ibu kan. Berarti saya otomatis minta nomor HP orang yang jaganya dulu nih, Bu. Setelah saya tahu nomor HP-nya, saya coba ikut pantau nih dari rumah. Pada malam hari saya mau berkomunikasi dengan orang yang jaga tersebut, apakah dia ada belajar, apakah dia terlihat ada perubahan setelah beberapa komitmen yang dia buat. Artinya saya menjalin kerjasama dengan orang yang jaga rumah dia. Selain itu, saya juga akan bekerja sama dengan guru lain, mata pelajaran lain. Nah, ini kebetulan kan saya wali kelasnya, Bu. Nah, kebetulan saya wali kelasnya, jadi kan saya melihat perkembangan dia di pelajaran saya. Nah, nanti saya akan ajak guru pelajaran lain untuk memantau perkembangan dia. Nah, apakah dia sudah ada perubahan ataukah belum? Nah, begitu Ibu. Berarti orang jaga di rumahnya, kemudian guru mapel lainnya, gitu Ibu. Oke, Ibu, berarti nanti Ibu akan melibatkan yang pertama temannya, kemudian ini orang yang bekerja atau yang menjaga dia dengan minta nomor HP. Nah, kemudian lagi Ibu apa nih melibatkan guru mata pelajaran supaya siswa lebih bersemangat. Oke, Ibu, yang menjadi kesimpulan dari dialog kita atau percakapan kita ini apa yang kira-kira bisa kita ambil kesimpulan, Ibu? Berarti Bu, kesimpulan saya adalah seorang siswa itu tidak hanya belajar dengan satu cara. Nah, ini contohnya siswa saya nih yang memang terlihat sangat adem ayem di dalam kelas. Nah, ternyata adem ayemnya ini apa namanya tidak meningkatkan prestasi akademik dia. Nah, jadi setelah saya wawancara dia, terus dia mengatakan bahwa penyebabnya adalah kondisi orang tua, saya coba berpikir cara lainnya supaya dia tuh bisa tetap belajar walaupun kondisi orang tuanya masih dengan kondisi seperti ini. Nah, berarti ini kesimpulan saya harus tetap menyemangati dia. Si anak tidak harus belajar dengan satu cara, masih banyak cara lainnya yang otomatis insya Allah nantinya bisa meningkatkan prestasi baik itu akademik maupun non akademik si anak. Begitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah bagus sekali Bu Rosa. Jadi seperti itu Bu Rosa, semoga berhasil dengan idenya dan gagasannya. Semoga Baik. siswanya menjadi bersemangat. Oke, semangat Bu Rosa. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Nila, sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita nggak lihat jamnya tadi. Ini kayak mana, Bu? Keluar lift. Nggak tahu juga nih. Tadi udah selesai rekamnya. Ini matiin dulu ya, stop recording ya. Oh,